Halo, apa kabar Tetermania? Ketemu lagi dengan saya Adnan Ahsan, masih di TET Channel. Hari ini kita akan bahas sebuah mobil, yaitu Datsun Go. Kalau kita tahu bersama, mobil ini diluncurkan oleh merek Datsun dari Nissan Motor Company sejak dihentikan tahun 1986. Datsun Go ini juga dijual di negara-negara besar seperti India, Afrika Selatan, dan Indonesia. Masih menggunakan platform yang sama, yaitu Nissan March. Yuk tonton video berikut ini. Baik, kalau nampak depan sebuah Datsun Go ini tentunya menjadi daya tarik kita ya sebagai pecinta otomotif, karena memang desainnya lebih sporty. Kalau kita tahu desain lampunya itu sekarang sedikit meruncing daripada desain lampu sebelumnya. Kemudian dari nampak grill di sana sudah mendapatkan kisi-kisi yang lebih tegas daripada desain sebelumnya, karena di tengah juga sangat tegas ada merek Datsun di sana. Kemudian di pinggirnya dilengkapi dengan list chrome. Oke, sangat menarik tentunya, lebih sporty dan lebih elegan. Oke, kalau kita lihat nampak lampu headlamp di sana belum menggunakan LED, masih menggunakan lampu halogen dan multi reflektor. Tentunya ini masih sedikit kurang ya kalau kita lihat. Tetapi untuk bawahnya sudah dilengkapi dengan DRL, lampunya juga menggunakan LED. Sebuah Datsun ini adalah mobil 5 penumpang, masuk dalam kategori LCGC ya, masuk dalam kategori juga si mobil mungil hatchback. Baik Tetermania, kalau kita melihat ukuran ban dari nampak samping, si Datsun Go ini menggunakan ring 14 dengan kelebaran ban 165 dan ketebalan sekitar 75% dari ban. Kalau nampak samping juga kita melihat di sini adanya sinyal ya, sebuah sign yang ada di mirror. Jadi ini bisa memberikan tambahan cahaya ya, memberikan informasi kepada pengendara lain tentunya. Dan spion ini bisa disetel secara elektrik dari dalam. Jadi sangat praktis untuk penggunaannya. Nah, ini sudah dibekali ya, jadi sangat baik sekali. Bisa nyala di sana Tetermania kalau kita lihat. Kemudian antena digunakan masih menggunakan antena tunggal, tapi ini cukup jelas ketika kita menyetel sebuah radio yang digunakan untuk channel FM ataupun AM. Kalau nampak belakang juga lebih tegas aura sportinya, karena di bawah juga ada scooplet, atasnya juga menggunakan spoiler. Kemudian secara desain lampu tidak ada perubahan daripada model sebelumnya, jadi masih kelihatan besar ya. Kemudian belum menggunakan lampu kekinian ya, tentunya belum menggunakan LED. Oke, kalau kita lihat bagasi di sana, bagasi ini lebih dari cukup untuk sebuah mobil perkotaan, karena cukup untuk membawa barang belanjaan ataupun antar sekolah dengan tas yang tidak terlalu banyak. Kalau koper ya kurang lebih ini bisa 3 koper kita masuk. Kalau misalkan bawa galon ya
sekitar 3 atau 4 tapi agak disesek lagi. Di bawah juga sudah dilengkapi dengan spare tire, tapi untuk ukuran spare tire tentunya ini masih sama dan masih menggunakan pelek kaleng ya dengan warna hitam. Namun kalau kita lihat di sini adalah sebuah Datsun Go ini ketika jok belakang kita lipat belum bisa rata lantai, tapi memang rata-rata sebuah LCGC ataupun hatchback ya dari Datsun ataupun kompetitor belum bisa rata lantai. Tapi alangkah baiknya kalau memang rata lantai. Kemudian transmisi yang digunakan si Datsun Go ini juga cukup menarik karena memang menggunakan CVT. Ya, berbeda ada kompetitor yang tidak menggunakan CVT, artinya masih menggunakan transmisi semi konvensional atau ada yang menggunakan automatic gear shift juga. Tapi CVT memang memberikan sensasi berkendara tersendiri yang lebih kalem dan lebih asik tentunya. Emblemnya juga sangat jelas, di belakang sudah ada Go, tapi sekarang di 2018 ini tidak ada tulisan pancanya, jadi pancanya dihilangkan. Oke, jadi sudah diganti dengan emblem Go. Baik teman-teman, kita sudah sampai di interior sebuah Datsun Go ini sebenarnya cukup simple tetapi cukup menarik ya. Kalau dibawa berkendara di perkotaan tentunya sangat asik karena memang Datsun ini mobilnya sangat kecil ya. Kalau kita lihat desain dari sebuah setirnya Datsun Go ini, dia menggunakan T dan dilengkapi dengan grill. Di sini transmisi otomatiknya sudah ada di dashboard ya, jadi tidak ada di bawah. Kemudian sudah menggunakan panel AC yang sebenarnya tidak begitu menarik ya, tapi ini warnanya ya masih di warna silver. Kemudian head unitnya juga cukup lebar, sementara untuk MID nya masih kecil dan belum menggunakan warna tentunya. Oke, ini karena transmisi otomatis yang digunakan, jadi cukup 2 pedal tentunya. Dan kalau kita lihat patternnya dari seatnya Datsun Go ini ya tidak terlalu menarik ya kalau bagi saya, tapi ini berwarna grey ya, agak gelap ya, dengan patternnya ataupun ulirnya mengkotak dan memanjang. Ini posisi bangku belakang ya. Yang kurang di sini adalah tidak menggunakan headrest. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Karena apa? Sebenarnya headrest itu sangat membantu sekali untuk melindungi kepala kita ketika terjadi benturan ya. Ketika mobil kita mengerem mendadak, tentunya kepala kita akan kembali ke belakang dan belakang harus ada sandarnya supaya tidak cedera. Dan tidak ada tidak ada tutup bagian belakang, jadi langsung ke posisi bagasi. Jadi kalau membawa barang ataupun buah-buahan yang bau ya pasti akan masuk ke kabin tentunya. Jadi menimbulkan kurang nyaman bagi si penumpang dan pengendara. Baik teman-teman, ini adalah pintu depan di posisi kemudi ya. Ini pengaturan kaca ya, otomatis dengan power window sudah dilengkapi. Kemudian tuasnya begitu unik karena berbentuk bulat ya. Ketika yang lain menggunakan satu batang tuas, ini menggunakan bulat. Baik Tetermania, begitu saja terkait dengan review singkat sebuah mobil Datsun Go yang di launching di tahun 2014 di Indonesia, kemudian sampai di 2020 awal di Januari kemarin dinyatakan untuk discontinue dan tidak lagi dipasarkan di Indonesia karena memang pihak Nissan Motor Company mempunyai rencana selanjutnya untuk si Datsun. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya.
Salam Tech Channel.